Dan selanjutnya, bagaimana perkembangan terbaru penanganan korban pasca bencana banjir di Aceh? Kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani. Selamat siang Irin. Irin, bagaimana kondisi terkini di Aceh pasca banjir? Iya, selamat siang Maggie. Saya saat ini berada di Banda Aceh. Baru saja sekitar 1 jam lalu kami telah menyelesaikan satu misi mengirim logistik untuk salah satu wilayah yang terisolir. Dan kalau bisa saya gambarkan memang sangat terisolir karena desanya itu diapit dua bukit yang curam, sehingga tadi sempat mengalami kesulitan untuk melakukan dropping logistik dan biasanya kalau dropping logistik itu kita bisa landing, beberapa pesawat bisa landing, tapi untuk kali ini tidak bisa landing sama sekali sehingga bantuan itu harus dilempar dari udara. Tapi ketinggiannya pada saat proses pelemparan itu sebenarnya pilot dan kru pesawat sendiri itu sudah menjaga agar barang bantuan itu tidak rusak sehingga bisa sampai ke masyarakat dengan utuh, dengan baik. Nah, pesawatnya atau helikopternya yang saya gunakan ini baru landing, lagi istirahat purpurnya, tapi saya sudah bersama dengan mayor penerbang yang tadi menjadi pilot kami, kapten kami ketika proses logistik. Dan saya ingin bertanya sebenarnya Pak, karena pilot yang pasti lebih tahu tentang kondisi hari ini seperti apa sih Pak? Karena tadi kan saya sempat merasakan sedikit ketika melakukan distribusi logistik. Mungkin aja visibility atau jarak pandang kita masih cukup jauh, sehingga warga kita bisa baca sekarang. Namun demikian dengan kondisi medan atau kontur dari Aceh ini diapit oleh 40 sekitar dengan cerita Nah, kalau Maggie penasaran, saya juga ingin menunjukkan kepada pemirsa CNN helikopter seperti apa yang tadi sudah akhirnya bisa melakukan pendaratan atau mendorong logistik di tengah. Kan tadi konturnya bukit, diapit bukit itu curam, sempit banget ya Pak. Seperti ini helinya nanti ditunjukkan oleh kameramen, ditunjukkan helinya, dan ini helinya jenis heli jenis Mi-17 dari Rusia, dibuatkan Rusia. Dan memang dikhususkan untuk melakukan operasi kemanusiaan juga ya Pak ya. Nah Pak, operasi kemanusiaan, ini Aceh sudah di Sumatera tentu saja, kita sudah tahu lebih dari seminggu. Tantangan-tantangan yang melakukan pendistribusian logistik sehingga karena jalur darat putus sehingga harus menggunakan jalur udara. Ini tantangannya dibandingkan operasi kemanusiaan lain ada tidak Pak untuk hal yang di wilayah Aceh? Tentu saja ada Mairin kaitan tantangan kami sebagai kru helikopter pada saat dropping. Untuk helikopter Mi-17 ini memang mempunyai watt yang cukup besar. Apabila mendarat di daerah pemukiman yang tempat lapangannya itu kecil, itu akan berdampak atap-atap warga akan semakin terbentang. Nah, ini kemarin kami sudah melaksanakan dropping di Aceh Tamiang. Memang ada beberapa rumah warga yang sedikit akan konsen dari helikopter ini. Demikian bantuan logistik proses yang dapat kami laksanakan. Pak, tadi Bapak bilang, tadi kan kita di desa Gayolubus, desa saya ikut. Nah, dengan kontur yang sangat curam sekali itu tentu saja bisa kita rasakan ya bahwa warga itu sangat menanti-nantikan bantuan. Nah, selain di desa Gayolubus, sudah kemana saja selama proses bencana ini Pak? Dan yang mana yang paling menantang dibandingkan dengan desa Gayolubus ini? Kalau yang paling menantang sendiri adalah di Gayolubus atau di desa isi, karena tepatnya adalah di lembah atau di perbukitan. Sedangkan untuk Aceh Tamiang relatif permukaannya silebar atau datar, tidak terdapat gunung. Tapi lumpurnya tebal sekali. Tapi lumpurnya memang masih terdampak banjir, jadi kita heli pun tidak bisa landing di daerah Tamiang itu ya. Karena tadi memang Maggie saya melihat dokumentasi yang dipertunjukkan oleh Mayor Budi, memang di Tamiang sendiri itu bukan perbukitan ya Pak? Bukan perbukitan ya. Area terbukanya cukup luas, sangat luas sekali bahkan, tapi lumpurnya tebal sekali. Jadi sebenarnya Maggie, dalam proses penanggulangan bencana kali ini, proses pengiriman logistik menjadi salah satu tantangan. Itu ya Pak ya, tantangan karena jalur daratnya kita belum sama sekali berhasil untuk dibuka. Masih banyak lumpur, masih banyak bebatuan, kayu, longsoran yang menutupi jalan-jalan yang menghubungkan satu desa dengan desa yang lain. Ini karena isolasinya tuh dari satu wilayah diisolasi lagi ya Pak ya, terputus lagi ya Pak. Jadi tiap desa tidak terhubung ya. Jadi memang
helikopter ini, kalau tadi Pak Mayor sempat menceritakan bahwa heli Hercules itu membawa dulu logistik ya Pak ya? Nanti ada pesawat Hercules dari AU, Mhm. dari AU akan landing di Bandara SIM ini untuk membawa logistik. Nanti Kemudian yang disalurkan oleh helikopter-helikopter yang ada di di sini, dan salah satunya helikopter milik TNI AD, penerbang Betul. TNI AD. Dan ini rencananya Pak, habis ini mau operasi kemana lagi? Mau kita akan jalan kemana lagi untuk distribusi logistik? Nanti rencana untuk dropping berikutnya nanti tentunya akan ada rapat dari Satgas Food, akan ditentukan mana titik-titik yang memang kritis harus segera dilaksanakan penurunan logistik demikian. Oke Pak Mayor, terima kasih banyak penjelasannya. Ini karena kru heli maksud saya harus istirahat karena penerbangannya 2,5 jam ya tadi. 2,5 jam nanti 2,5 jam ke Gayo Luwes, jadi harus istirahat. Dan lagi memang ini dropping logistik atau pendistribusian logistik dari bandara atau landasan udara Sultan Iskandar Muda ini akan terus dilakukan. Tapi kita juga berjibaku selain dengan medan yang susah, cuaca ya Pak ya. Karena tadi cuacanya kita buru-buru juga ya Pak, harus segera karena semakin siang. Tadi Pak Mayor menjelaskan semakin siang awan semakin tebal ya. Betul, ini sudah terbentuk, sudah mulai awan-awan hitam ini sudah mulai terbentuk, nanti akan berkumpul di sekitar pegunungan yang tadi kita lewati. Jadi itu tantangannya Megi. Jadi memang untuk wilayah Aceh sendiri dropping logistik terus dilakukan tapi dengan kehati-hatian dan kecermatan agar masyarakat atau saudara-saudara kita yang terdampak itu bisa mendapatkan bantuan secepat mungkin, tapi dengan kru tim yang mendistribusikan juga harus dalam kondisi prima dan juga selamat, terutama juga alutsistanya. Megi. Baik, kami akan terus memantau perkembangan terkini terkait dengan bantuan logistik yang disalurkan oleh pemerintah. Terima kasih Irin Wardani atas informasinya dan sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. Selamat bertugas kembali.